wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat kan? Nah, tadi pasti udah lihat semua video di awal. Nah, video di awal itu gambaran untuk materi kita kali ini. Nah, kali ini kita bakal belajar apa sih? Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengenal sumber daya alam untuk jenjang SD kelas 1, 2, 3 tingkat 1 di mata pelajaran IPA. Nah, supaya kita saling mengenal, perkenalkan nama saya Renita Ayu Anggraini SPD yang mengampu mata pelajaran IPA untuk kelas 1, 2, 3 jenjang SD tingkat 1. Untuk yang selanjutnya kita akan lihat ya materi apa sih yang akan kita dapat. Cus, lihat yang selanjutnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengenal dan menyebutkan contoh sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Yang selanjutnya, mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan jenis, hayati dan non-hayati. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam atau SDA yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan pendapat lain mengatakan sumber daya alam adalah segala hal yang mencakup semua material yang ditemukan di alam, baik yang bersifat biotik seperti hewan dan tumbuhan maupun abiotik seperti mineral, air, dan juga udara. Contoh-contohnya, yang pertama adalah air sungai, danau, hujan. Air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sering kita jumpai di lingkungan sekitar seperti sungai atau aliran irigasi. Yang kedua, tanah subur, misalnya untuk pertanian sawah, kebun sayur, tanaman panganan lokal. Yang ketiga, hutan atau tumbuhan, kayu, bahan baku, habitat makhluk hidup, dan penyedia oksigen. Yang keempat, minyak bumi dan gas alam, contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, batu bara dan mineral tambang, termasuk contoh sumber daya alam yang tak terbarukan yang dimanfaatkan untuk energi dan juga industri. Sumber daya alam yang pertama yaitu sumber daya alam yang terbarukan atau renewable resource, adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau pulih secara alami dalam jangka waktu yang relatif singkat apabila dikelola dengan baik. Namun, meskipun terbarukan, jika dieksploitasi melebihi kemampuan alam untuk memperbarui, maka bisa menjadi habis atau tidak berkelanjutan. Contohnya yaitu 1. Air sungai dan hujan. Yang kedua, hutan atau tumbuhan dan hasil hutan bukan kayu, flora biota, energi terbarukan seperti sinar matahari, angin, aliran air, hidro, dan panas bumi. Dan yang terakhir, tanah dan kondisi lahan subur jika dikelola secara lestari. Dan yang selanjutnya adalah sumber daya alam tak terbarukan atau non-renewable resource. Adalah sumber daya yang terbatas. Pembentukannya membutuhkan waktu sangat lama atau kadang jutaan tahun dan tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu manusia secara praktis. Dengan kata lain, bila terus-menerus digunakan tanpa berganti atau mengisi ulang, maka akan habis. Contohnya, yang pertama minyak bumi, gas alam, batu bara atau bersifat bakar fosil, mineral dan logam, emas, tembaga, perak, batuan tambang. Yang kedua, energi nuklir, misalnya uranium, juga sering disebut sebagai tak terbarukan karena terbatasnya sumber dan waktu pembentukannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan cara menjaga sumber daya alam.
pertama, manfaat sumber daya alam. Menyediakan bahan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari, tumbuhan, hewan, air, misalnya sebagai makanan dan obat-obatan. Yang kedua, sebagai sumber energi dan bahan bakar, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, energi terbarukan seperti matahari dan angin. Yang selanjutnya, sebagai bahan baku industri dan konstruksi, logam, kayu, batu, tanah liat yang digunakan untuk bangunan, mebel, infrastruktur. Yang selanjutnya, mendukung perekonomian dan pembangunan. Dengan memanfaatkan kekayaan alam, suatu bangsa dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Dan yang terakhir, memiliki fungsi ekologis dan mendukung keseimbangan alam, seperti tanah subur, air bersih, hutan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, mengelola penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan, atau penanaman kembali pohon di lahan gundul. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan, mengolah limbah sebelum dibuang agar tidak merusak alam. Yang selanjutnya, menghemat energi seperti listrik dan bahan bakar, dan menghemat penggunaan air. Yang selanjutnya, membuat area konservasi, suaka marga satwa, dan cagar alam untuk melindungi flora dan fauna serta habitatnya. Yang selanjutnya, memperhatikan pertanian atau kerja lahan yang ramah lingkungan, misalnya terasering dan hidrasi erosi. Serta yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang mengenal sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Banyak banget ternyata yang tanpa kita sadari itu adalah sumber daya alam yang kita gunakan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah, semoga sumber daya alam yang kita pakai sehari-hari pun kita bisa jaga dengan baik, supaya terus kita pakai sehari-hari dan kelak tidak ada yang musnah. Nah, setelah materi-materi yang tadi, teman-teman selanjutnya bisa mengerjakan 2 soal yang teman-teman harus kerjain sebagai sebuah penilaian mingguan yang menandakan bahwa teman-teman menguasai materi pada minggu ini. Nah, nanti akan aku sampaikan di sesi selanjutnya. Nah, nanti juga materi itu akan aku taruh di Classroom ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa dikerjain.